Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh bersama-sama datang menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan, dan kita mau sama-sama kembali menerima kebenaran firman Tuhan yang menuntun hidup kita, yang memimpin langkah-langkah hidup kita. Kita mau datang dengan hati yang haus dan lapar akan Tuhan, hati yang penuh dengan kerinduan. Sebab hanya Tuhan yang mengerti seluruh hidup kita, hanya Tuhan yang mengerti kedalaman hati kita. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Sebab hanya Engkau pribadi yang mengenal hidup kami. Hanya Engkau yang mengerti dan memahami kami. Lebih dari siapapun. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Engkau bukan hanya sekedar mengerti dan memahami kami. Tapi Engkau Tuhan yang bertindak untuk menyertai kami, menjagai kami, melindungi kami dan memelihara kami dengan kasih setia. Sewaktu kami bersyukur kepadamu pagi hari ini, kami bersyukur kepadamu. Seperti saya haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti saya haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku,
hanya Engkau yang mengenal kami Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Isi hatiku Kau tahu, dan bawaku lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya genggaman kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya genggaman kasih-Mu. Amen. Tinggal dalam indahnya genggaman kasih-Mu. Kami mau tinggal dalam genggaman kasih-Mu, menikmati hadirat-Mu sepanjang hidup kami. Sebab indah hadirat-Mu, sebab ada damai, ada sukacita, ada kekuatan, ada pertolongan, ada segalanya dalam hadirat-Mu Tuhan. Dalam hadirat-Mu Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Glory bagimu. Terpujilah nama-Mu, kami puji Engkau, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan, dipuji-puji
dipuji, ditinggikan, diagungkan. Sebab nama-Mu mengatasi segala. Nama-Mu berkuasa di bumi, di surga. Oleh karena nama-Mu semua berteguh untuk menyembah. Oleh karena nama-Mu diselamatkan. Yesus, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Kami puji, kami muliakan nama-Mu. Kami tinggikan Engkau, Yesus Tuhan. Sebab Engkau Bapa yang mulia, Bapa yang setia. Engkau Bapa yang memelihara hidup kami. Engkau Bapa yang menjaga langkah kami. Engkau yang selalu ada. Sebab Kau Immanuel. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya Engkau yang memuaskan hasrat jiwa kami. Hanya Engkau yang dapat memenuhi segala kebutuhan kami. Sebab damai sejahtera yang Kau berikan bagi kami tidak seperti yang dunia berikan bagi kami. Sebab itu kami mau tinggal di dalam-Mu, melekat kepadamu, Bapa yang baik. Haleluya, haleluya. Sebab di dalam-Mu ada segala yang kami perlu. Di dalam-Mu ada semua yang kami butuh. Kami puas di dalam-Mu, Tuhan. Hanya dalam-Mu, hanya dalam-Mu. Sebab Engkau yang menggembalakan hidup kami. Sebab Engkau yang membaringkan kami di padang yang berumput hijau. Engkau yang menuntun kami ke air yang tenang, yang menyegarkan jiwa kami. Bahkan dalam lembah kekelaman Engkau menyertai kami. Dengan gadamu dan tongkat-Mu yang melindungi, menjagai kami. Sebab itu kami tak takut, Tuhan. Kami tak gentar dalam hidup kami.
Terpujilah namamu, terpujilah namamu Yesus Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory. Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Sekali lagi mari katakan, Kau gembala kami Tuhan. Haleluya. Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Sebab Kau sertaku. Dalam-Mu damai-Ku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu Yesusku. Engkau gembala yang baik bagi kami. Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Sebab Kau sertaku. Dalam-Mu damai-Ku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu Yesusku. Dalam-Mu damai-Ku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu Yesusku. Dalam-Mu Yesusku. Dalam-Mu Yesusku. Sungguh kami bersyukur karena kami ada di dalam-Mu dan firman-Mu di dalam kami. Sehingga hari-hari kami dipenuhi dengan damai sejahtera.
dipenuhi dengan sukacita berlimpah. Sebab Engkau yang selalu beserta dengan kami. Engkau yang menjagai, melindungi, bahkan memberkati kami. Kami bersyukur dan kami bangga punya Bapa yang seperti itu. Dan kami mau terus tinggal di dalam-Mu, dan biarlah firman-Mu tinggal dalam kami, menguasai, mengendalikan hidup kami. Sebab itu pagi hari ini kami buka hati kami lagi untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, tolong kami untuk memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukan firman. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur, kami sambut firman. Haleluya, haleluya, amin. Oke, silakan Ko Simon. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semua. Kita bersyukur kita masih diberi waktu, kesehatan, kekuatan, maka kita mau datang bersama-sama kepada Tuhan untuk kita berfellowship pagi ini. Hari ini kita sampai pada kejadian ke-23. Saya akan bacakan kejadian 23, Sarah mati dan dikuburkan. Sarah hidup 127 tahun lamanya. Itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Ketiga, sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan istrinya yang mati itu, lalu berkata kepada Bani Het, "Aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu. Berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah kamu ini, supaya kiranya aku dapat mengantar dan menguburkan istriku yang mati itu." Bani Het menjawab, "Abraham, dengarlah kepada kami, Tuanku. Tuanku ini seorang raja agung di tengah-tengah kami. Jadi kuburkanlah istrimu yang mati itu dalam kuburan kami yang terpilih. Tidak akan ada seorang pun dari kami yang menolak menyediakan kuburannya bagimu untuk menguburkan istrimu yang mati itu." Kemudian bangunlah Abraham lalu sujud kepada Bani Het, penduduk negeri itu, serta berkata kepada mereka, "Jika kamu setuju bahwa aku mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu, maka dengarkanlah aku dan tolonglah mintakan dengan sangat kepada Efron bin Sohar, supaya memberikan kepadaku gua Makpela miliknya itu, yang terletak di ujung ladangnya. Baiklah ia diberikannya kepadaku dengan harga penuh untuk menjadi kuburan milikku di tengah-tengah kamu." Pada waktu itu Efron hadir di tengah-tengah Bani Het, maka jawab Efron, orang Het itu, kepada Abraham dengan didengar oleh Bani Het, oleh semua orang yang datang di pintu gerbang kota. "Tidak, Tuanku, dengarkanlah aku. Ladang itu kuberikan kepadamu dan gua yang di sana pun kuberikan kepadamu. Di depan mata orang-orang sebangsaku kuberikan itu kepadamu. Kuburkanlah istrimu yang mati itu." Lalu sujudlah Abraham di depan penduduk negeri itu serta berkata kepada Efron, dengan didengar oleh mereka, "Sesungguhnya jika engkau suka, dengarkanlah aku. Aku membayar harga ladang itu. Terimalah itu daripadaku supaya aku dapat menguburkan istriku yang mati di sana." Jawab Efron kepada Abraham, "Tuanku, dengarkanlah aku. Sebidang tanah dengan harga 400 sikal perak. Apa artinya itu bagi kita? Kuburkanlah saja istrimu yang mati itu." Lalu Abraham menerima usul Efron, maka ditimbangnya perak untuk Efron
sebanyak yang dimintanya dengan didengar oleh Bani Het itu. 400 sikal perak seperti yang berlaku di antara para saudagar. Demikian ladang Efron yang letaknya di Mapela, di sebelah timur Mamre, ladang dan gua yang di sana, serta segala pohon di ladang itu, bahkan di seluruh tanah itu sampai di ke tepinya. Diserahkannya kepada Abraham menjadi tanah belian di depan mata Bani Het itu, di depan semua orang yang datang di pintu gerbang kota. Sesudah itu Abraham menguburkan Sarah istrinya di dalam gua ladang Mapela itu, di sebelah timur Mamre, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Demikianlah dari pihak Bani Het, ladang dengan gua yang ada di sana diserahkan pada Abraham menjadi kuburan miliknya. Baik Bapak Ibu, ya kan, ayat ini firman Tuhan Kejadian 23 ini sangat menginspirasikan hidup kita ya. Hidup saya terutama ya kan, saya melihat, kita tahu Bapak Abraham adalah bapak orang percaya. Jadi maka itu kalau bapaknya bapak orang percaya, pasti ibunya ibu orang yang percaya. Saya merenungkan ya kan firman Tuhan ini. Kalau saya renungkan, saya lihat ya, kalau orang-orang yang dipakai Tuhan, orang-orang yang selalu takut akan Tuhan, matinya pun menguntungkan orang lain, ya kan? Dimana kita tahu yaitu ya, hidup Sarah ini adalah seorang wanita, seorang ibu yang begitu peduli, ya kan? Kalau kita belajar tentang Sarah ya, sebelumnya dia begitu peduli, begitu memikirkan keluarganya, ya kan? Tetapi meskipun dia pernah melakukan satu kekeliruan karena kepeduliannya, ya, kita jangan hanya melihat sisi gelapnya, tapi kita melihat bagaimana Tuhan tetap mempercayakan dia menjadi seorang ibu, ya, seorang ibu segala bangsa dari bangsa Israel. Ya, kita tahu akhirnya dia pun mati di tanah perjanjian. Ya, Musa pun tidak bisa masuk ke tanah perjanjian, tetapi Tuhan berikan ya. Ketika itu Yosua dan Kaleb pertama kali sampai ke sana, dan tapi disinilah kita lihat kalau orang-orang yang hidupnya benar dan percaya mengandalkan Tuhan, ya kan, nah matinya pun sampai ke tanah perjanjian yang Tuhan sudah siapkan. Saya pikir-pikir, saya renungkan, luar biasa, ya, si Sarah ini kan. Dia begitu peduli segalanya. Sampai-sampai kepedulian dia juga membuat kekeliruan. Tapi di sini saya lihat gimana ya. Dan sebaliknya juga Abraham begitu, ya kan, mengasihi. Meskipun dari mana kita melihat Abraham mengasihi ketika Sarah, ya kan, di ayat kedua, ya kan, kemudian matilah Sarah di Abraham, yaitu di Hebron di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya, ya kan. Jadi di sini juga saya melihat, ya kan, buat ini satu keluarga, ya. Bagaimana kita suami istri, kita mempraktekkan di dalam setiap rumah tangga kita tentang satu kehidupan sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dipilih dan dipanggil menjadi anak Tuhan, itu kita harus mempraktekkan, yaitu. Jadi di saya lihat, ya kan, saya perhatikan bahwa Abraham begitu mengasihi juga istrinya. Jadi maka itu istri itu harus, ya, menurut saya, kemarin kami Komsel, saya juga ya katakan kepada para istri-istri, tolong, ya kan, hargai mertua. Karena banyak di antara istri-istri, menantu-menantu ini tidak cocok sama mertua. Saya merasakan sekali itu karena selalu kita ini berbeda pola pikir, berbeda pola pandang, ya kan, pendapat. Memang mertua sama menantu tuh jarang sekali
Mungkin hanya 20% yang bisa akur sama mertua. Kebanyakan banyak ada akur, ya kan? Nah, saya kenapa sarankan seperti itu? Ada satu gerakan hati saya untuk mengatakan itu, ya kan? Supaya apa? Supaya ketika nanti satu masa kita pun akan jadi mertua, kita pun akan jadi tua, ya kan? Jangan sampai apa yang kita tabur kita tuai, ya. Saya selalu mengingatkan waktu mama saya masih ada, saya bilang sama istri saya, apapun, ya apapun mama saya bicara itu menyakitkan, ingat, jangan kamu lawan. Ya. Karena apa? Di sini letaknya bagaimana kita membangun keluarga, karena apa yang kita bangun hari ini itu yang kita warisi kepada anak-anak kita. Kalau hari ini banyak orang menyesali, ya kan, itu sudah terlambat. Karena penyesalan memang datang di akhir. Hendaknya apa? Begitu awal kita mendaftar, nah disitulah pendaftaran itu harus kita, sampingnya harus kita pikirkan. Apa akibat dari penyesalan ini yang terjadi? Ya, jadi di sini saya banyak sekali merenungkan, karena orangnya saya suka mengevaluasi hidup. Ya. Pekerjaan saya, bagaimana saya selalu ajarkan orang-orang yang saya percayakan hidup ini harus mengevaluasikan apa yang kita kerja tiap hari, ya kan? Tentunya hari ini harus lebih baik daripada hari esok. Nah, ketika ya kan kita lihat Sarah meninggal ya kan di tanah Kanaan, kata Abraham itu dia seorang asing di situ. Tetapi orang-orang di sana ya begitu mengagumi dan tidak ada satupun kesulitan yang terjadi. Ketika Abraham ingin istrinya dikubur di Kanaan, dia menghadap orang Het, ya Bani Het, tapi apa yang dilakukan? Karena di mereka tidak pernah menyusahkan. Karena apa? Dia sudah menjadi teladan bagi bangsa itu. Ya kan? Jadi kalau keluarga kita bilang, oh dia tidak peduli sama kita, dia tak mau membantu kita. Kita boleh bertanya pada diri kita. Ya, kenapa orang lain tidak peduli sama kita? Ya, mungkin barangkali kita sudah membuat banyak persoalan, banyak kesusahan yang diderita oleh keluarga besar. Jadi saya sangat mengharapkan semua kita harus ada evaluasi tentang hidup hari-hari setiap kita jalankan ini. Supaya apa? Supaya itulah yang akan dilihat oleh anak dan cucu kita, apa yang kita kerjakan, apa yang kita rindukan, supaya ketika kita tua, ya kan, kita tidak menderita. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, ya kan, kita lihat Abraham seorang bapak bangsa juga yang tidak mau merugikan orang lain. Saya banyak belajar dalam hidup saya tanamkan. Di mana ada saya, moto hidup saya, di situ terjadi perubahan lebih baik. Ya. Kita banyak lihat, baik itu dunia maupun di dunia gereja, ya kan. Saya lihat kadang-kadang, oh mentang-mentang gembala, ya kan, itu seenaknya aja gitu loh. Mau diprioritaskan, mau begini diistimewakan, ya kan. Tetapi saya bersyukur ketika saya kenal dan belajar banyak dengan orang Abalov, ya kan. Disinilah saya merasakan bahwa apa yang dipraktekkan, ya diajar oleh Pak Edilio dan teman-teman itu benar-benar bermanfaat. Dan sesudah itu saya masuk di Pria Sejati, di situ saya lebih hebat lagi. Seorang pria tidak boleh merugikan orang lain. Ya. Ketika satu kali saya diajar oleh Pak Edi, Pak Simon, tidak boleh, ya semuanya Bapak, kami nggak mau, ya kan? Harusnya apa? Di sekeliling kita ini kita harus apa? Saling. Jadi kata saling itu ya kan diajar.
Supaya apa? Supaya tidak merugikan orang lain. Ya kan? Kalau hanya Bapak, terus Bapak diberkati, Bapak tidak bisa menjadi Bapak yang mengajak orang lain untuk berkorban sehingga mereka juga diberkati. Lihat, di sini kita baca ayat dari 3 ya. Ayat keempat, aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu, berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah kamu ini, supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati. Bani Het menjawab Abraham, dengarlah kepada kami, Tuanku. Tuanku itu seorang raja agung di tengah-tengah kami. Dia seorang raja agung loh. Ya kan? Kita ini kalau sama pemimpin kita begitu hormat. Tapi pemimpin ini sangat bijak, Abraham sangat bijak. Ya. Dia kalau mau apapun bisa. Kita lihat kan, orang begitu mengagum karena dia seorang raja agung. Tapi apa? Dia nggak mau memanfaatkan waktu-waktu dan kesempatan itu hanya untuk kepentingan dan kemenangan buat dia. Ya kan, lantas dia bilang apa? Ya kan? Jadi kuburkanlah istrimu yang mati itu dalam kuburan kami yang terpilih, dan tidak akan ada seorang pun dari kami yang menolak menyediakan kuburannya bagimu untuk menguburkan istrimu yang mati itu. Ya. Kemudian bangunlah Abraham lalu sujud kepada Bani Het penduduk negeri itu serta berkata kepada mereka, jika kamu setuju bahwa aku mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu, maka dengarkanlah aku dan tolonglah mintakan dengan sangat kepada Efron bin Zohar supaya memberikan kepadaku gua Makpela miliknya itu dan yang terletak di ujung ladangnya. Baiklah itu diberikan kepadaku dengan harga penuh untuk menjadi kuburan milikku di tengah-tengah kamu. 10 pada waktu itu Efron hadir tengah-tengah Bani Het, maka jawab Efron orang Het itu kepada Abraham dengan didengar oleh Bani Het, oleh semua orang yang datang di pintu gerbang kota. Tidak, Tuanku, dengarkanlah aku, ladang itu kuberikan kepadamu, dan gua yang di sana pun kuberikan kepadamu. Nah, di sini juga kita lihat ya, kalau kita ini hidup yang selalu menguntungkan orang lain, ketika masa akhir kita nggak susah. Abraham mau beli, ya kan? Karena dia punya uang. Tapi orang bilang, dari gua Mapela aja diberikan semua. Jadi saya yakin dan percaya hidup kita ini, ya kan, jangan kita harus cari untung dulu, ya. Tapi apa yang kita lakukan? Buat yang terbaik, buat yang terbaik, dan buat yang terbaik. Karena saya percaya apa yang Anda tabur itu yang kita akan tuai, ya. Di sini kita lihat, ya kan, lalu sujud Abraham di depan 12 penduduk negeri itu serta berkata Efron dengan didengar oleh mereka, sesungguhnya jika engkau suka dengarkanlah aku akan membayar harga ladang itu. Terimalah itu daripadaku supaya aku dapat menguburkan istriku yang mati di sana. Jadi orang mau kasih gratis itu, Abraham ngomong jangan. Ya. Saya di dalam hidup saya cuma ada satu orang, ya. Waktu itu di Jambi masih Kapolwil. Saya masih ingat Kapolwil ini baik sama saya. Tapi dia begitu datang ke toko waktu saya, udahlah Pak, nggak usah. Simon, dia bilang, ya kan, kamu harus rubah nilaimu. Dia seorang Kapolwil, ya, waktu kolonel masih. Tidak boleh bisnis gitu. Kalau engkau membuka usaha ini dengan semuanya orang kenal sama kamu gratiskan, tutup kamu nanti. Tetapi belajar membuat manajemen yang baik. Kalau orang datang belanja toko, terima uangnya. Tapi kalau kamu mau ngasih, kamu antar ke rumah. Wah, Bapak ini begitu membuat terinspirasi hidup saya. Maka ketika saya ketemu dengan orang-orang, ya kan, ketika waktu itu kami makan di Bangrabungo,
Saya suka makan di Country Seafood itu, kebetulan dia juga rekan kita ya. Karena masakannya cocok dengan saya. Wah, dia mau kasih gratis. Saya bilang, Bu Ayen, maaf. Di dalam pelajaran pria sejati, ya kita tidak boleh begitu. Kita ini harus jadi orang yang memberkati. Ya. Jadi hidup kita ini harus jadi orang yang memberkati. Karena apa? Berilah maka engkau akan diberi. Ya. Jadi jangan kita jadi mental ya hanya minta-minta, jangan. Ya. Belajar, mari kita belajar sama-sama, ya kan. Di dalam pria sejati juga saya pernah tegur teman saya, ya kan. Ya, saya bangga sama satu anggota pria sejati, yaitu, ya kan. Ini orang punya nilai, ya. Sampai dia bilang, ya. Jadi kita harusnya gini ya. Kalau kita diundang orang makan, ya, jangan mau mikir bawa bungkus balik, jangan. Ya, itu saya terapkan. Ya, jangan mau minta-minta, ada sisa minta ya. Saya tidak mau itu. Dari dulu saya tanamkan. Maka saya tanamkan dengan moto hidup saya, di mana ada saya di situ terjadi perubahan lebih baik. Jangan di mana ada kita di situ terjadi omongan orang. Oh, kalau si A itu datang, mulai jadi pembicaraan. Ya, kita harusnya jadi apa? Jadi terang, ya. Saya nggak mau. Waktu itu Ayan bilang, jangan Pak Simon, oh nggak bisa. Saya sebagai pemimpin pria, saya harus menjadi teladan. Saya harus memulai segala sesuatu. Tidak bisa. Kalau kamu memang mau kasih gratis, waktu datang pelayanan ke sana rame-rame, ya kan? Itu lain cerita. Tapi kita pun nggak mau gratis. Kalau mau didiskon. Waktu itu dia bilang, sudahlah, saya kasih uang, saya suruh staf saya bayar, udah diambil 100.000. Oh, nggak bisa. Saya bilang nggak bisa. Saya ini orang restoran, saya tahu. Ya kan, nggak bisa. Ya kan? Saya suruh staf saya dulu kasih gini-gini sama dia. Untuk apa? Jangan kita menjadi beban dalam setiap kehidupan kita kepada orang lain. Tapi jadilah kita nih orang yang memberkati. Ya. Jadi sini saya lihat ya, terutama saya mohon kepada teman-teman ya, mari kita rubah ya pola-pola yang menjadi beban untuk orang lain. Nah, di sini kita lihat Abraham tidak pernah ya kan mau yang seperti itu. Kenapa dia mau? Dia bayar dengan 100 sikal itu, ya kan? Nah, di sini dia bilang apa? Lalu Abraham menerima usul Efron, maka ditimbangnya lah perak untuk Efron sebanyak yang diminta dengan didengarkan oleh Benhe itu, yaitu 400 sikal perak, ya, seperti yang berlaku di antara para saudagar. Jadi Abraham di sini sangat ya menjadi satu teladan. Nggak gampang memang menjadi teladan itu, ya kan? Banyak rasa korbannya, rasa penderitaannya. Tetapi itulah yang Tuhan inginkan. Tuhan pun tidak ada berbuat dosa, tapi dia dijadikan apa? Korban. Tapi disinilah lewat pengorbanan kita bisa menjadikan orang lain tuh terinspirasi hidup kita untuk jadi berkat. Ya. Yang berikutnya yaitu di sini kita lihat ya kan, setiap kita yaitu para pria yaitu di sini kita sudah mendapat satu teladan dari Bapak Abraham. Jadi saya mengharapkan sekali ya kan kepada semua kita untuk belajar. Jadi hari ini ada 3 poin ya kan yang saya dapatkan. Pertama itu kita harus selalu meneladani ya kan orang-orang yang sudah menjadi inspirasi bagi kita, tapi bukan hanya kita mau tapi tidak melakukan. Harus kita lakukan ya kan, di mana kita tahu keluarga
Abraham dan Sarah ini ya, bagaimana mereka menjadi orang-orang yang bisa dipercayakan Tuhan. Ya, kedua ya kan, jadilah orang-orang yang berarti ya. Jadi jangan merugikan orang lain ya kan. Nah, di sini ya kita belajar banyak supaya kita dikagumi ya kan, menjadi kesaksian. Dan ketiga yaitu jangan merugikan ya. Demikian Her yang saya dapat, teman-teman bisa menambahkan apa yang kurang supaya kita semakin diberkati. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Ko Simon buat sharing firman-Nya. Ya, saya hanya mau meneguhkan lagi khususnya poin yang kedua dan mau jelaskan secara aplikatif. Ya, ini kan bicara tentang sikap hati kita. Jadi prinsipnya begini, firman itu harus untuk kita. Dan ketika kita menerima firman, itu jangan dipilah-pilah. Mana yang menguntungkan kita ambil. Yang merugikan kita, terus, ini berarti bukan untuk aku, nggak seperti itu. Jadi pembelajarannya kan kita belajar dari Abraham untuk tidak punya mental gratis. Nah, itu kata sederhananya, jangan punya mental gratis kitanya. Nah, tapi bukan berarti karena kita tahu semua orang nggak boleh mental gratis. Terus kita nggak punya murah hati untuk memberi dengan orang. Enggak. Jadi di satu sisi ketika kita memang mau memberkati orang, ya kita kan memang murah hati. Tapi sisi yang lain dari hidup kita nggak boleh punya mental gratis. Jadi jangan, wah ini nggak boleh punya mental gratis. Itu kesempatan bagi kita cari untung. Kalau gitu aku tidak akan memberkati orang. Kan orang itu nggak boleh punya mental gratis. Loh, bukan orang yang nggak boleh punya mental gratis. Kita juga yang nggak boleh punya mental gratis. Jadi firman itu untuk kita. Maka Edpo bilang keseimbangan itu kunci kehidupan. Nah, atau contoh aplikatif seperti yang Pak Simon tadi. Ya kita jangan punya mental minta-minta. Kalau tuan rumah nggak mau membagi, berarti kan tuan rumah itu tahu konsumsi lebih ini mau diapain. Kecuali tuan rumahnya, karena dia tahu ini makanan masih banyak, mau bazir. Kalaupun disimpan sendiri di rumah, juga nanti nggak habis, terbuang. Oh boleh, ayo ambil silakan. Itu juga oke sih menurut saya. Tapi dari sisi kitanya jangan. Kita nggak boleh mental gratis, kita nggak boleh punya mental minta-minta. Tapi kalau tuan rumah yang ngomong, ini makanan masih banyak nih, nggak mungkin juga kami habis. Nah, tapi kan tuan rumah yang tahu makanan ini mau dikemanakan. Nah, kalau tuan rumahnya mengizinkan dan menyuruh, ya nggak apa-apa juga, silahkan begitu. Tapi ini kan sekali lagi bisa paham Bapak Ibu ya, prakteknya seperti itu. Jadi dari sisi kita, selalu firman itu untuk kita. Kita nggak boleh punya mental gratis, tapi kita punya mental memberi. Tapi bukan berarti terus kita nggak bisa menerima kalau orang mau memberi. Kalau orang mau memberkati kita, ya diterima seperti itu. Tapi jangan dari sikap hati kita. Beberapa jemaat yang buka rumah makan, kalau saya makan terus saya dikasih gratis terus, saya bilang, kalau kamu kasih saya gratis terus, sorry ya, besok saya nggak makan di sini lagi. Saya lebih baik memberkati orang. Nah, seperti itu. Tapi kalau pas kamu datang ngundangnya pas syukuran, ya namanya memang syukuran. Ya kamu kasih gratis opening seperti itu. Ya kan memang semua dikasih gratis. Tapi kalau setiap kali makan, kalaupun terus dia memaksa memberi gratis, ya itu kan kemurahan hati dia. Tapi sikap hati kitanya, nah balik-balik. Jadi saya berharap difahaminya secara benar, seimbang. Seperti itu. Jadi kita belajar dari Abraham. Dia nggak punya mental gratis. Walaupun dia punya kesempatan, karena dia dihargai, diangkat sebagai raja. Dan ketika Efron katakan, tanah cuma 400 shikal, masa dijadikan masalah buat kita. Ya sudah, berarti segitulah sebenarnya harganya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya prakteknya ya, seperti apa yang Pak Simon ajarkan ya. Jadi kalau kasus-kasus palas tadi, ya kalau memang tuan rumah yang suruh dan memang kita butuh, ambil. Tapi kalau tuan rumah nggak suruh, berarti kan kita tahu tuan rumah ini mau kemanakan makanan lebih itu dia sudah tahu, ya kita jangan mental minta-minta seperti itu. Oke, itu saja sih ingin saya tambahkan. Jadi kita harus tetap murah hati, jangan punya mental
gratis. Jadi mari kita praktek kebenaran firman Tuhan. Karena orang kaya adalah orang yang lebih merasa berbahagia ketika memberi, bukan pada waktu dia meminta. Dan saya percaya saya sedang berhadapan dengan orang-orang kaya di dalam Tuhan. Orang-orang yang diberkati Tuhan. Kita akan merasa lebih berbahagia ketika kita bisa memberi. Oke, itu saja yang saya sampaikan karena waktu. Kalau tidak ada lagi yang mau menambahkan atau ada yang mau menambahkan, silahkan. Karena 6:30 saya harus jalan. Oke, ada yang mau menambahkan lagi, Pak Simon atau Ibu Simon? Nggak ada. Oke, Heng, silakan. Ya, mari kita masuk dalam doa kita. Silakan Ibu Ros, nanti ditutup oleh Pak Simon. Oke, mari kita bersatu hati dalam doa. Dan terima kasih. Kami bersyukur hari ini. Biarlah Tuhan firman-Mu apa yang kami pelajari dan renungkan sepanjang hari ini boleh kami terapkan dalam hidup kami ya Bapa. Kami boleh menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Pribadi yang murah hati, mau memberkati, juga tidak mental untuk meminta-minta. Karena kami tahu Bapa kami yang di surga mencukupi segala kebutuhan dan keperluan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu. Pokok-pokok doa kami ya Bapa, kami berdoa untuk kesehatan Bapak dan Ibu Siregar. Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah semakin hari mereka boleh semakin sehat, semakin kuat dan melakukan Tuhan pekerjaan-Mu Tuhan dalam hidup mereka. Mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada Tuhan. Dimanapun mereka Kau tempatkan, mereka bisa menjadi terang dan garam Tuhan untuk memberkati lingkungan sekeliling mereka, saudara mereka, tetangga mereka, dimanapun Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan ke dalam tangan-Mu juga semua rencana masa depan mereka, rencana apapun Tuhan, Tuhan juga bekerja di dalamnya. Kau jadikan berhasil Tuhan bagi mereka. Bila masa tua mereka Tuhan, mereka bisa menikmati bersama-sama melayani Engkau. Kami juga berdoa untuk Mr. John Tuhan, biarlah semakin hari Tuhan boleh semakin pulih keadaannya dari ujung kepala sampai ujung kaki Tuhan pulihkan. Semua sel-sel di tubuhnya Tuhan boleh menjadi normal kembali. Jantungnya semuanya Tuhan anggota di dalam tubuhnya menjadi normal kembali dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami juga serahkan Tuhan Indonesia ke dalam tangan-Mu, di dalam jajaran pemerintahannya Tuhan bersihkan Tuhan. Orang-orang yang tidak layak biarlah Tuhan singkapkan semua kebobrokan mereka. Tuhan tempatkan orang yang benar di tempat yang benar. Biarlah Indonesia Tuhan bisa Tuhan berdiri Tuhan di panggung dunia. Terima kasih Bapak. Kami serahkan juga Tuhan perjalanan Pak Heri ke dalam tangan-Mu Tuhan yang pimpin, Tuhan yang tuntun. Tuhan sertai biarlah semuanya boleh lancar Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mari kita sama-sama naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu ya Bapa. Pagi ini kami telah dibekali, kami telah dilawat oleh firman-Mu Tuhan. Kami mau semakin hari hidup kami semakin menjadi berarti bagi orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, biarlah akhirnya kami mau terima berkat Tuhan, kasih sayang, dan dari cinta Tuhan untuk setiap kami. Dan pimpinan Allah Roh Kudus menyertai setiap langkah kami, sehingga jalan-jalan kami selalu menyenangkan dan memberkati hidup kami. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Terima kasih ya Pak Heri.